lagi kita di Rumpi Nasi Krema. Nah, sekarang hari ini kita rumpi ini berupa kasus begitu ya. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran kalau kita ditawarin bisnis. Kadang-kadang bisnisnya tuh masuk akal gitu, tapi ada gelagat-gelagat nih kayaknya orang sistemnya mungkin bagus, tapi orangnya niat atau enggak gitu ngejalaninnya ya. Ini ada satu korban lagi yang kita panggilkan. Tepuk tangan untuk Ibu Novitasari. Artis lama. Ini Ibu Novitasari ini juga artis loh. Dulu main apa, Bu? Banyak sih, Gadis Kuntilanak ada. Oh, Gadis Kuntilanak. Waktu masih gadis jadi Gadis Kuntilanak. Baik, seperti apa kisah dari Ibu Novitasari ini? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ada kisah tragis di balik kasus pembunuhan yang berkedok pemasangan iklan pada televisi. Novitasari, mantan artis dan produser ini dikabarkan menjadi korban penipuan bisnis di level marketing perusahaan tisu milik Kamal Kerja. Novita menginvestasikan uang sejumlah 471 juta rupiah di bisnis bodong itu dan hasil menggadaikan rumahnya di Jakarta. Selain keuntungan dari bisnis Novita juga mendapatkan keuntungan dari mengiklankan bisnis kuliner di bisnis tisu tersebut. Tak hanya memasang iklan bisnis kuliner, Novita juga memasang foto cucunya iklan bisnis tisu dengan harapan cucunya bisa menjadi artis. Atas bagaimana Novita menyikapi kasus yang menimpa, benarkah Novita kini terancam kehilangan kehidupan? Saksikan pengakuan Novitasari di Ini sampai menggadaikan rumah begitu. Ini rumah digadaikan 700 juta ya? 750 juta, 400-nya diinvestasikan ke ini bisnis. Bukan cuma 400, Mbak. Lebih? Lebih. Jadi 513 juta. 513 juta. Nah, apa yang membuat begitu yakin sampai menggadaikan rumah demi untuk berinvestasi di bisnis ini? Jadi gini, Mbak, saya kan ini dulu di entertain juga. Iya. Tapi ya mereka ini tahulah di entertain kan seperti apa gitu kan, pasang surutnya. Akhirnya kan di sini saya bisnis kecil-kecilan juga, buka kuliner. Setelah itu ada teman saya, ya dibilang teman juga bisa dianggap saudara juga lah ya. Dia datang ke rumah menawarkan bisnis yang mana bisnis ini menggiurkan lah gitu, karena janjinya manis semua sekali, kan. Satu hari bisa dapat 5 juta, satu bulan bisa dapat 50 juta, bahkan BIP-nya juga saya bisa dipulangkan 51 hari. Oh, 51 hari. Itu yang dijanjikan sama saya. Akan tetapi waktu sudah berjalan, saya tunggu dan saya tidak pernah nagih-nagih sebetulnya orangnya ya. Kalau saya memang pasrah aja pendiam gitu. Bukan pasrah. Saya kan kalau memang komitmen gitu loh. Saya komitmen. Kalau memang belum waktunya saya nggak mungkin menagih gitu kan. Tapi pernah ketemu langsung sama Kemal Taraca? Sudah ketemu. Saya diketemukan dengan ini ya. Ini jadi penyerahan uangnya ini sebesar 471 juta. Itu dalam bentuk cash. Cash and carry. Cash and carry, apa ada fotonya? Kenapa cash and carry? Jadi pada saat itu saya mencairkan uang, bukan buru-buru. Saya mencairkan uang kan jam setengah 4 ya, setengah 4 sore. Itu dari Pondok Indah lari ke mana? Kantor Kelapa Gading. Jadi saya ditemani dengan saudara-saudara kami ini, dengan Pak Venus, Mbak Lucy, Bu Dini, dengan Pak Agus, dengan Mbak Tias juga. Itu saya ditemani sama. Nah, kebetulan Mbak Tias juga turun di jalan, akhirnya kami berenam. Iya, kenapa nggak besoknya aja ditransfer? Karena gini, Mbak, mereka bilang kalau nanti besok-besok itu akan naik. Harganya akan naik. Besok harga naik. Jadi bisa menjadi 1 M. Bisa menjadi 1 M. Dari 471 jadi 1 M. Jadi di situ kan saya, aduh, cepet deh katanya, langsung aja deh. Serahin aja. Ini kan beda ya, ini 471. Kalau ini mereka masing-masing 5 juta. Bedanya apa dengan yang Ibu? Kalau kita yang premium, kalau Bu Danovi yang mana? Saya master stokis. Master stokis itu jadi kita bisa menampung tisu yang sekian juta tisu gitu loh. Oh, udah siap menjadi distributor istilahnya. Bahkan saya dijanjikan untuk mendapatkan VV yang lebih bagus lagi. Yang lebih bagus lagi. Dan saya dijanjikan juga untuk membuka kantor di rumah, bahkan karyawannya juga Sir Kamal yang akan menyediakan. Iya. Ada iming-iming juga kabarnya ini. Iming-imingnya adalah berupa ini. Kalau Anda menjalankan bisnis ini, Anda akan seperti ini. Coba berikan kepada saya.
Anda kalau sudah berhasil, Anda akan bisa menjadi seperti ini. Coba dilihat ini ya. Siapa yang bilang jadi miliarder harus kerja keras? Impian Anda menjadi kenyataan ya. Anda bisa tidur santai. Nah, tuh kemana tuh? Nah, tuh. Jadi ini apa? Bentuk sebuah penghargaan begitu? Itu kita dapetin hanya stokis, master stokis dengan diamond. Setelah menyetor 471. Setelah menyetor 471 juta, saya dapat yang ini. Bahkan saya dijanjikan yang 2 meter. Saya selalu tagih itu yang 2 meter karena saya pikir wah unik juga ya, buat di rumah gitu dipajang. Ternyata saya tanya, beliau tidak ada komitmen. Begini aja nggak dikasih-kasih gitu ya, apalagi uangnya. Jadi begitu aja harganya 471 juta ya. Itu ada bonnya tuh di belakang tanda terimanya. Ini Bu kalau lihat mukanya ini kesel banget pasti ya. Aduh, ngapain sih ini orang gitu ya, Bu ya. Ada rasa. Ibu gimana Bu perasaannya ini? Kemudian akhirnya ternyata Ibu tahu bahwa ini mencurigakan itu dari mana, sejak kapan? Mulai. Jadi gini, saya itu waktu itu kan sudah datang, bahkan saya dengan suami datang langsung ke Mr. Kamal. Dan saya bicara baik-baik. Saya bilang, Mister, terus terang saya ini menggadaikan rumah, saya udah jatuh tempo. Jadi dari mana saya mendapatkan uang itu kan saya hanya mengharapkan yang 50 juta per bulan ini dengan hari-harinya kan gitu. Ternyata Sir bilang, oh nanti Ibu ini ada program bagus lagi buat Ibu. Jadi Ibu tunggu saja. Ini pasti kok. Nanti tanggal sekian Ibu pasti saya ditawarin program lain lagi. Iya, ditawarkan program lain Ikut. lagi. Tidak, tapi saya hanya begini, program itu apa, Sir? Jadi gini, yang tadinya saya hanya duduk manis, tidak menjual tisu, pada akhirnya dia suruh jual tisu. Jadi kalau Ibu berjual tisu, saya kasih harga turun lagi, tadinya yang harga 1 juta, sekarang menjadi 700. Nah, akan tetapi, bagaimana saya mau menjual tisu kalau saya tidak ada kendaraan atau tidak ada mobilnya, uang atau untuk bayar transportasinya kan gitu loh. Akhirnya saya bilang, Sir bagaimana? Akhirnya dia suruh saya dikasih cek 200 juta, itu suruh mencarikan dana dulu. Ibu tolong ini kalau Ibu bisa carikan dana ini, dengan 200 juta ini, Ibu langsung suruh transfer ke saya 200 juta. Nanti Ibu saya akan bantu untuk membayar finance Ibu. Yang Ibu tunggak itu. Jadi Ibu dapat 80 juta. Nah, saya bingung. Suruh carikan dana. Saya bingung justru mau cari kemana saya dana. Cek itu gitu. Bukannya dananya adanya di banknya dia ya harusnya ya. Nah, carikan dana itu yang saya bingung. Giro Makanya, ya, giro apa cek ya? Udah mulai bingung jadi mulai di situ mulai agak. Itu saya bingung. Nah, makanya terus terang saya di sini supaya juga keluarganya tahu. Saya bilang, Sir, tolong Sir komit. Jangan cuma bisa komat kamit. Saya mah amit-amit deh kalau Sir seperti itu. Pulangkan rumah saya utuh. Dengan utuh pulangkan. Itu yang saya minta. Dan setelah ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, itu polisi juga bertindak sangat cepat ya, karena langsung sangat cepat. Nggak sampai 1 kali 24 jam sudah bisa langsung ada aksi. Terus terang juga kemarin saya kita lihat ini ada videonya penyegelan kantornya, penggerbekannya juga, dan disita beberapa ini juga orangnya langsung ditahan ya sampai sekarang. Mister Kamal ini. Nah, ini kantornya. Ini jadi sempat berkantor di sini. Dan ternyata informasi yang kami terima ya, kita juga membutuhkan informasi lebih otentik yang kami dengar. Ternyata kantor ini ngontrak. ya ngontrak katanya. Jadi tidak bisa disita dan tidak menjadi bagian dari aset juga ya. Kan kita juga mempertanyakan sampai sejauh ini kita masih belum mendapatkan klarifikasi yang jelas, di mana beliau mengatakan bahwasanya masih keluarga dari Bank of India, terus 77 perusahaan dan ini merupakan perusahaan ke-77 dan masih keluarga besar dari Rampung Jabi. Mungkin Pak Rampung Jabi nanti kita telepon, ada kalau teleponnya Pak Rampung Jabi kita tanya ini punya keponakan yang namanya Kamal Tarajan ini atau tidak begitu ya. Apalagi, nah ini Bu Novita terus bagaimana? Ini rumah satu-satunya atau masih ada rumah lain? Satu-satunya yang saya tempatin dengan cucu, dengan anak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sekarang, karena saya kemarin juga dengar isu yang mana dia sudah keluar. Itu hati saya teriris-iris banget. Terus bagaimana dengan nasib rumah saya? Kalau sampai itu diambil sama pihak bank, atau saya mau tinggal di mana? Dan ini kapan jatuh? Sudah jatuh tempo? Sudah. Tadi pun saya sudah ditelepon. Saya dikasih waktu tanggal 30 ini untuk melunasi.
untuk melunasi. Atau boleh mungkin barangkali dicicil atau bagaimana? Enggak bayar cicilannya, jadi saya harus membayar tanggal 30 ini, harus sudah dibayar. Jadi kalau saya tidak bayar, saya nggak tahu nasib saya seperti apa dengan cucu dan anak saya. Ada berapa cucu yang tinggal bersama? Saya 6 cucu. Sama anak, berapa anak yang tinggal juga sama Ibu Novita? Anak 4. Semuanya tinggal di situ. Jadi ini tumpuan beberapa keluarga gitu. Oke. Rumahnya juga besar sih. Oke. Jadi Ibu Novita belum tahu apa kemudian yang bisa dilakukan karena proses hukum ini kan cukup panjang ya Ibu Novita ya. Kalau seandainya kemudian Pak Kamal ini tadi dikatakan bisa bebas dengan jaminan gitu, bagaimana kalian? Saya hanya minta kepada pihak yang berwajib, tolonglah, kita ini orang kecil, kita membutuhkan keadilan. Jadi jangan mentang-mentang orang kaya semua bisa beli atau bisa dibayar dengan uang. Tolong, saya memohon kepada pihak yang berwajib, kasihanilah terutama saya. Karena itu tadi, kalau sampai saya tidak ada rumah, saya mau tinggal di mana? Kan nggak mungkin saya mau tinggal di keluarga saya atau bagaimana, nggak mungkin kan. Kita sudah rumah tangga masing-masing, sudah punya tanggung jawab masing-masing. Oke. Ini juga kemarin juga rencananya adalah selain apa istilahnya berbisnis, juga ada harapan untuk mengorbitkan cucunya, betul kan? Iya, seperti itu? Jadi begini, kebetulan juga anak saya yang terakhir kan udah lulus, dia mau masuk kuliah. Padahal itu saya tadinya cuma mau ikut 11 juta aja, tapi teman saya ini kan bilang, aduh kak ini bagus bisnisnya, pokoknya 51 hari kakak udah bisa menjadi miliarder dan kakak bisa, ya saya pikir kenapa tidak kan gitu loh, saya bisa muliakan anak saya. Akhirnya sekarang saya nggak tega sama anak saya sekarang, jadi nggak bisa kuliah. Kasihan saya sama anak saya, dia pengen banget kuliah. Tapi saya sebagai orang tua berusaha dan berusaha, hanya berharap dia bisa dikembalikan. Sudah tahu permasalahan ini? Anak saya sudah tahu semua, dan mereka gak ada satupun yang berani negor saya. Gak ada yang berani negor saya mereka. Jadi semua masalah ini disimpan sendiri begitu karena lumayan. Saya tadinya kan ada di Manado, Mbak. Yeah. Dalam hal ini saya tidak mengerti kan gitu. Suami saya sebetulnya, sampai saya juga udah marah sama suami saya udah berantem, bahkan saya istilah katanya saya udah minta cerai gitu kan, karena kenapa kamu nggak bilang-bilang saya dulu gitu ikut bisnis seperti ini gitu. Walaupun pada akhirnya saya menyerahkan uang sama-sama gitu, tapi kan keputusannya kan udah diambil dia duluan gitu. Terus juga dia ikut di sini. Jadi ada banyak hal yang berkecamuk di dalam perasaan Ibu Novita. Ya, saya hanya tinggal nunggu mujizat Tuhan, Mbak. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong saya. Dengan di sini saya ditemani dengan tim lawyer saya juga, Pak Herdian Jaksono, yang begitu baik sama saya juga. Salah satu bagian dari 3.130. Sampai saya juga dikasih ongkos kalau pulang, Mbak. Mengenaskan sekali emang, Mbak. Oke. Ya, baik. Ini adalah satu ya. Kisah satu dari 3.131 orang yang juga menanamkan harapan dan percaya pada sistem dari bisnis yang tampaknya memang masuk akal begitu. Ada apa sebenarnya Pak Kamal? Duitnya kemana? Ya, sistemnya kenapa tidak jalan? Kita akan kembali lagi setelah satu ini. Tetaplah di Rumpi News.